بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ustadz di pelajaran sejarah Islam ya. Nah, adik-adik, gimana kabar adik-adik di rumah? Harap adik-adik di rumah sehat selalu dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dan untuk adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita di sejarah Islam. Nah, untuk itu sebelum kita memasuki pelajaran, kita alangkah baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu ya. Mari kita baca doa bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, adik-adik, semoga apa yang kita akan dapatkan hari ini akan bermanfaat di hari kemudian ya, Insya Allah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di sejarah Islam. Adik-adik, kita akan masuk pelajaran kita hari ini ya, sejarah Islam, yaitu pelajaran kedua, awal perintah dakwah jahriyah. Atau disebut juga perintah dakwah terang secara terang-terangan. Sebelumnya, kita merujaah sedikit. Di pelajaran kita yang pertama kemarin, di minggu lalu, kita belajar tentang dakwah sirriyah, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu berlangsung selama berapa tahun adik-adik? Ya benar, selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka kita akan pelajari yaitu hari ini yaitu awal perintah dakwah jahriyah. Setelah secara sembunyi-sembunyi Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu berdakwah secara terang-terangan. Dan bagaimana fasenya? Mari kita pelajari pada hari ini. Nah, mari kita pelajari seperti biasa ada yang dinamakan dengan kompetensi dasar. Apa saja kompetensi dasar tersebut? Nah, kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menjelaskan yang dimaksud dengan dakwah jahriyah. Nah, nanti dalam pelajaran ini saya akan menjelaskan dan adik-adik akan mengetahui apa sih itu yang dinamakan dengan dakwah jahriyah. Dan yang kedua ada menyebutkan ayat yang menganjurkan dakwah jahriyah. Nah, nanti ada ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah jahriyah atau disebut dengan apa? Dakwah secara terang-terangan. Nah, nanti kita akan mempelajarinya dan semoga adik-adik mengetahui dan selalu mengingatnya dan menjadikan ilmu ini berkah ya. Dan yang ketiga ada menjelaskan perintah berdakwah untuk kaum kerabat terdekat. Nah, untuk fase pertama ini nanti Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahi kerabat terdekat terlebih dahulu. Dan yang keempat ada menyebutkan orang-orang yang menentang dan membela Nabi. Dalam pelajaran ini insya Allah adik-adik akan mengetahui siapa saja orang-orang yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW ini dengan cara jahriyah dan siapa saja orang-orang yang akan membela Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Dan yang kelima ada yang menyebutkan paman Nabi yang membela dakwah. Salah satunya ada paman Nabi yang membela Nabi Muhammad SAW dalam membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Siapa paman Nabi akan kita pelajari. Yang keenam ada menyebutkan paman Nabi yang menentang Nabi. Nah, selain ada paman Nabi yang membela, ada juga paman Nabi yang menentang Nabi Muhammad SAW. Jadi kita akan pelajarinya di hari ini. Dan yang ketujuh ada menyebutkan
ayat yang menunjukkan puncak dari perintah dakwah jahriyah. Nah, insya Allah dalam pelajaran ini selain ada ayat yang menganjurkan atau ayat yang mengawali anjuran berdakwah jahriyah, nanti juga ada ayat yang memerintahkan yaitu puncak dari perintah dakwah jahriyah. Dan yang kedelapan, yang terakhir ada menyebutkan pidato Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah jahriyah. Nah, bagaimana pidato Nabi Muhammad SAW? Nanti kita akan mempelajarinya ya. Masya Allah. Mari kita masuki pelajaran kita. Pertama ada perintah dakwah jahriyah atau terang-terangan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 214 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat Muhammad yang terdekat. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah kepada karib kerabat, untuk kepada saudara-saudara, keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum diperintahkannya, memerintahkan berdakwah secara umum, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara khusus terlebih dahulu, yaitu kepada kerabat-kerabat Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan kerabat-kerabatnya dari Bani Hashim. Hadir juga dalam pertemuan itu beberapa orang dari Bani Muthalib bin Abdul Manaf. Jumlah mereka seluruhnya sekitar 45 orang. Jadi Nabi Muhammad SAW mengumpulkan kerabatnya yang berjumlah 45 orang dari Bani Hashim dan dari Bani Muthalib bin Abdul Manaf. Sebelum Rasulullah SAW berbicara dan menyampaikan dakwah kepada mereka, paman Nabi yang bernama Abu Lahab mendahuluinya dengan melontarkan ancaman-ancaman kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW pun diam dan tidak mengutarakan sepatah kata pun dalam pertemuan itu. Ketika itu, saat pertemuan, paman Nabi yang bernama Abu Lahab mengancam kepada Nabi Muhammad atas dakwahnya. Mengancam apabila Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam akan mengganggu Nabi Muhammad SAW. Di saat Abu Lahab mengancam, apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi menentang juga kepada Abu Lahab? Dilihat tidak. Nabi Muhammad SAW hanya diam saja. Setelah itu Rasulullah SAW mengundang mereka untuk kedua kalinya dan menyampaikan dakwah. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang hak selainnya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Nah, setelah pertemuan yang pertama, Nabi Muhammad SAW diancam oleh Abu Lahab. Tidak sampai di situ, Nabi Muhammad SAW juga mengumpulkan kedua kalinya. Di saat kedua kalinya, Nabi Muhammad SAW mengatakan yang kalimat tersebut. Nah, setelah mendengar perkataan Rasulullah SAW, paman Nabi Muhammad SAW bernama Abu Thalib berjanji untuk menjaganya, melindungi dan membela Rasulullah SAW. Meskipun dia sendiri belum beriman dan meninggalkan agama bapaknya Abdul Muthalib. Sikapnya membela Nabi SAW berbeda sekali dengan sikap paman beliau yang lainnya, yang seperti Abu Lahab, yang senantiasa menentang dan memusuhi Rasulullah SAW. Nah, jadi ada paman Nabi SAW yang menentang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Yaitu Abu Lahab. Ada juga paman Nabi yang membela ajaran Nabi. Siapa? Yang bernama Abu Thalib. Jadi di sini ada paman Nabi menentang dan ada juga paman Nabi yang membela Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita lihat paman Nabi, walaupun di sini paman Nabi, terdapat juga rasa kebencian kepada Nabi Muhammad SAW dan terutama benci kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Terutama Abu Lahab. Abu Lahab sangat membenci ajaran yang bernama Islam. Sedangkan Abu Thalib membela ajaran Nabi SAW, walaupun Abu Thalib juga tidak masuk Islam, akan tetapi tidak menentang dan tidak mengganggu. Sebaliknya, Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad SAW dari celaan, dari kekerasan yang akan diterima dari kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy yang lainnya. Nah, kita lanjutkan lagi ke pelajaran kita selanjutnya, yaitu ada puncak dakwah jahriyah. Nah, di sini terdapat puncaknya dakwah jahriyah. Yang awalnya yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW yang mengawali berdakwah kepada keluarga dan karib kerabat. Dan sekarang ini puncaknya dakwah jahriyah. Allah taala berfirman di surah Al-Hijr di ayat 94. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Ayat ini merupakan puncak perintah dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan kepada orang-orang umum atau kepada masyarakat waktu itu di Mekah, masyarakat Mekah. Dan tidak lagi berdakwah secara sembunyi-sembunyi maupun berdakwah secara perorangan. Nah, di sini setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan kepada karib kerabat, maka Allah taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara umum atau berdakwah kepada seluruh manusia yang waktu itu ada di Mekah. Nah, setelah turun ayat tersebut, ayat surah Al-Hijr ayat 94 ini, setelah Rasulullah SAW janji yang diikrarkan paman Abu Thalib, pada suatu hari Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa serta menyeru. Nah, setelah turunnya surah Al-Hijr ini, Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Sofa serta memanggil orang-orang yang ada di Mekah. Rasulullah SAW berkata, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, yang ditunjukkan kepada semua suku Quraisy hingga mereka berkumpul semua. Jika ada seseorang yang berhalangan hadir, maka dia mengirim utusan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Begitu pula Abu Lahab paman Nabi dan pemuka-pemuka suku Quraisy ikut hadir. Kemudian Nabi Muhammad SAW berpindah kepada mereka, kepada orang-orang yang berkumpul di Bukit Sofa untuk Rasulullah SAW berpidato, apa pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa ada sekelompok pasukan berkuda di lembah ini ingin menyerang kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Maka orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy itu menjawab, ya, kami tidak pernah tahu darimu selain kejujuran. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan lagi, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Mendengar seruan ini, Abu Lahab berkata,
binasalah engkau sepanjang hari ini, maka hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala melakukan pembelaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menurunkan surah Al-Lahab yang berbunyi, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Setelah Nabi Muhammad SAW berpidato di atas Bukit Sofa, di kala itu Abu Lahab yang mendengarnya tidak senang, tidak suka apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Maka ia mencela Nabi Muhammad SAW. Dan celaan Abu Lahab inilah penyebab turunnya surah Al-Lahab ayat 1 yang berbunyi Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tetapi Rasulullah SAW terus berdakwah dengan penuh kesabaran dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW berdakwah di tempat umum atau tempat berkumpulnya kaum musyrikin. Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka tentang berhala-berhala yang tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun. Kaum musyrikin Quraisy marah dan merasa terganggu dengan banyaknya orang yang masuk agama Islam. Mereka pun mendatangi paman Nabi, yaitu Abu Thalib, dan meminta kepadanya agar menghentikan dakwah Rasulullah SAW atau membiarkan mereka mengambil tindakan tegas kepada Rasulullah. Abu Thalib pun memberitahukan kepada Rasulullah tentang permintaan orang-orang musyrik Quraisy. Nah, di sini kita lihat setelah Rasulullah SAW itu berdakwah, banyak yang mengikuti Nabi, banyak yang menerima dakwah. Akan tetapi banyak juga yang tidak suka dengan dakwah Nabi Muhammad. Jadi mereka datang kepada paman Nabi yang melindungi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Mereka meminta kepada Abu Thalib untuk menyuruh keponakannya itu, yaitu Nabi Muhammad, untuk tidak menyebarkan dakwah lagi. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW berkata, wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku supaya aku meninggalkan urusan dakwah Islam ini, maka aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan atau membinasakanku. Lalu paman Nabi Abu Thalib menjawab, wahai anak saudaraku, pergilah dan katakanlah apa yang engkau suka. Demi Allah, sekali-kali aku tidak akan menyerahkan kepada siapapun. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya paman Abu Thalib sangat mencintai Rasulullah dan akan melindungi keponakannya, yaitu Pak Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, di sini waktu berjalan dakwah jahriyah selama 10 tahun di Mekah. Nah, Nabi Muhammad SAW pun melanjutkan dakwah secara jahriyah secara terang-terangan selama 10 tahun di Mekah, mencontohkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan kaumnya di halaman Ka'bah pada siang hari. Jadi Nabi Muhammad SAW berdakwah menyeru kepada Islam, dan di saat siang hari Nabi Muhammad SAW mencontohkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar di depan Ka'bah agar seluruh masyarakat Mekah melihatnya. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir pelajaran kita hari ini. Semoga apapun yang saya terangkan dan apapun yang adik-adik dengarkan, semoga adik-adik mengerti dan pahami ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, di sini ada tugas. Sedikit tugas, apa saja tugasnya? Yaitu menjawab latihan pada halaman 14 dari nomor 1 sampai 9 dan dikumpulkan ke Telegram Ustadz ya. Silakan adik-adik membuka bukunya di halaman 14. Silakan dilihat. Di situ ada latihan dari nomor 1 sampai nomor 9. Silakan adik jawab
Setelah adik jawab, silakan dikirimkan ke Telegram Ustaz. Alhamdulillah, kita telah selesai pelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.